curah darahmu di bukit Golgota, kau serahkan dirimu demi selamatku. Ku berumur dosa tak pantas dibela, kasih-Mu telah nyata, beri ku anugerah. Terpujilah kasih-Mu, terpujilah Yesusku, salib-Mu keselamatanku dan pengampunanku. Terpujilah salib-Mu, terpujilah Yesusku, hidup kekal telah Kau beri, pujian bagimu. Hidup kekal telah Kau beri, syukurku Shalom semua, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Om Tante, Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik. Selamat Paskah bagi kita semua. Apa kabar? Apa kabarnya yang di rumah? Saya berdoa, walaupun situasi kondisi Paskah kita tahun ini berbeda dari Paskah tahun sebelumnya, tapi sukacita, damai sejahtera, kesehatan dari Allah kita selalu menyertai kita semua. Dan terpujilah Allah kita yang telah bangkit dan hidup, yang selalu setia menjaga kita di tengah dunia yang tercemar. Mari dengan bangkit berdiri, saya ajak kita semua untuk memujikan lagu pujian NKB 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya
Kita, umatnya juga harus bangkit karena Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Mari sekali lagi kita nyanyikan dan gaungkan Kristus bangkit, soraklah. Saudara-saudara, sidang kebaktian Paskah yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita masuki kebaktian Paskah pada pagi hari ini dengan satu pengakuan ibadah Paskah ini boleh terjadi hanya karena pertolongan Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan di dalam pimpinannya serta penyertaan kuasa Roh Kudus. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema Paskah kita pada saat ini adalah melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Melalui tema ini, kita diajak untuk melihat pemenuhan janji Allah dalam penyelamatan oleh Yesus Kristus dan turut serta dalam karya keselamatan Allah dalam dunia ini. Seperti yang disebutkan dalam nas pembimbing kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dari peringatan Jumat Agung kemarin, mungkin kita telah menghayati arti kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saat ini, kembali saya mau mengajak kita semua untuk merenungi apakah hidup kita sudah menghidupi kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menghapus dosa-dosa kita di kayu salib. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus secara pribadi lepas pribadi.
Mari kita angkat lagu pujian, meski tak layak diriku. Dan kini, dengarlah berita pengampunan bagi kita semua. Sebagaimana tertulis dalam surat Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Mari kita meresponi berita anugerah pengampunan dengan pujian, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Saudara, kita tiba mempersiapkan diri kita untuk kita mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian Paskah. Pada pagi hari ini kita mempersiapkan bahan Alkitab kita dari Injil menurut Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur
atas hari yang Tuhan nyatakan dan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian Paskah di pagi hari yang baik ini. Ya Tuhan, sungguh kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus, karena Kristus yang sudah berkorban, Kristus yang mati di atas kayu salib, juga adalah Tuhan Yesus Kristus yang bangkit pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kebangkitan-Mu menjadikan kami memiliki pengharapan yang baru. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan nyatakan bagi kami. Firman-Mu Tuhan taburkan ke tengah-tengah kami. Bentuklah kami Tuhan seturut firman-Mu. Bahkan tolong kami ya Bapa, supaya kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menyambut firman Tuhan dengan penuh kesukacitaan dan pengharapan. Biarlah ya Tuhan Engkau menjadikan dan membentuk kami untuk menjadi bejana tanah yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Bahkan juga ya Tuhan, kiranya Engkau membentuk kami supaya kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk mengakarkan, yang siap untuk menumbuhkan dan mengembangkan firman Tuhan, bahkan menjadi berbuah-buah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi jemaat sekalian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid-murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping dan di tempat yang lain, dan juga sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu
dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, sedemikian firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima dalam kebaktian Paskah pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, selamat Paskah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang terjadi dalam pengalaman kehidupan kita, itu pun pernah saya juga mengalaminya, saudaraku, ketika terjadi sesuatu yang sebetulnya nampak jelas, tetapi yang nampak jelas itu tak terlihat atau samar-samar kita melihatnya. Keadaan seperti ini, saudara-saudara, itu bisa terjadi oleh karena seseorang mengalami tekanan emosi yang berat. Ketika berbagai pergumulan, ketika berbagai permasalahan, ketika berbagai persoalan membuat kita berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Sehingga apa yang ada di hadapan kita yang sesungguhnya jelas, maka itu tak terlihat. Sehingga sesuatu yang ada di depan kita yang sesungguhnya itu real, maka yang nyata, yang real itu tak nampak oleh kita. Semua itu disebabkan oleh karena kegalauan. Orang yang sedang galau, maka tak mampu berpikir jernih, tak mampu melihat dengan jernih situasi yang ada. Kadang-kadang yang real, yang nyata itu menjadi tak nampak dan tak terlihat. Masalah-masalah kekecewaan, ketakutan, kekalutan, putus asa, dan lain sebagainya, merasa ditinggal sendirian, itu membuat sesuatu yang nampak menjadi tidak nampak, saudara-saudaraku. Dan inilah situasi, keadaan,
kondisi inilah yang dihadapi oleh Maria, bahkan bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya. Ketika Maria galau, ketika Maria berhadapan dengan pergumulan yang gelap, saudara, membuat ia gagal untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi di hadapannya. Tuhan Yesus yang nyata-nyata real bangkit di hadapannya tak terlihat oleh mata Maria. Oleh karena apa? Oleh karena kesedihannya, oleh karena pergumulannya, oleh karena kekecewaan yang dialaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang kebaktian Paskah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam teks bacaan kita pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18 mencatat tentang Maria dalam segala kondisinya. Maria melihat tetapi ia tidak melihat Yesus. Maria tidak buta tetapi dia buta untuk melihat Yesus. Persoalannya ia diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan kekalutannya, diperhadapkan dengan kesedihannya, diperhadapkan dengan keputusasaannya, diperhadapkan dengan kekecewaannya. Itulah sidang jemaat sekalian yang membuat Maria tak mampu untuk melihat Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pagi-pagi benar di hari yang pertama pada minggu itu sesudah Jumat Agung, karena hari pertama dimulai pada hari Minggu. Ketika pada hari pertama itulah yang dicatat dalam bacaan kita, saudara, sesudah hari Sabat, pada minggu itu sesudah peristiwa Jumat Agung, Maria ketika hari masih gelap, maka Maria pergi ke kubur Yesus. Tetapi ketika ia sampai di kubur Yesus, Injil Yohanes mencatat bahwa ia melihat batu itu sudah diambil. Saudara, batu yang diambil itu hendak memperjelas dan mempertegas bahwa Maria menyaksikan bahwa ada satu kondisi berubah terhadap kubur Yesus. Kata batu diambil berarti bahwa batu yang menutup kubur Yesus sudah tak berlagi ada di situ. Tak lagi ada di tempatnya, diambil. Itu yang dicatat oleh Injil Yohanes. Maria melihat batu itu diambil dari kubur Yesus. Memang dalam Injil Yohanes tidak memberi penjelasan apa yang ada di benak Maria saat itu ketika ia menyaksikan, ketika ia melihat bahwa batu yang menutup kubur Yesus telah diambil. Tetapi respon yang terjadi pada Maria adalah ketika ia pagi-pagi itu datang ke kubur Yesus dan sudah melihat batu diambil orang, maka respon Maria kemudian berlari balik untuk bertemu dengan murid-murid, memanggil Petrus dan murid-murid yang dikasihi Yesus. Itu yang dicatat dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan kemudian Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus itu bertindak juga untuk bersama-sama pergi ke kubur Yesus. Dan ada penjelasan tindakan bagaimana mereka mengobservasi. Mereka melakukan pengamatan terhadap kondisi yang terjadi terhadap makam Yesus yang dilaporkan oleh Maria. Dan hasil dari observasi para murid itu, saudara,
maka ditemukan tanda-tanda. Apa yang mereka amati, apa yang mereka lihat di tempat makam Yesus itu, maka mereka menemukan tanda-tanda. Tanda-tanda yang pertama tadi yang dilihat oleh Maria, betul bahwa batu penutup kubur sudah tidak ada. Atau dalam bahasa Maria diambil. Sudah tidak ada. Lalu tanda yang kedua adalah bahwa jasad Yesus tak ada lagi di situ. Lalu tanda yang ketiga adalah ada kain kafan dan kain peluh di atas tanah yang tergeletak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada catatan dalam Injil Yohanes, kain kafan itu tergulung rapi. Kain kafan itu tergulung rapi. Ada catatan dalam Injil Yohanes, ada fakta bahwa ketika ada kenyataan bahwa batu itu sudah tidak ada di situ, jenazah atau jasad Yesus juga tidak ditemukan di situ. Lalu mereka melihat, saudara, bahwa kain kafan tergulung rapi. Saudara, kata rapi, tergulung rapi, itu hendak menjawab ketika itu memang ada tudingan. Ketika itu ada tudingan bahwa jasad Yesus dicuri oleh orang. Bahkan itu pun yang terfikir oleh Maria. Ada tudingan bahwa jasad Yesus itu dicuri oleh orang. Nah, persoalannya sekarang, saudara, bahwa kata rapi itu hendak menjawab tudingan itu. Pencuri tak mungkin punya waktu untuk menggulung dengan rapi. Ya, pencuri tidak mungkin untuk menggulung dengan rapi, saudara. Saya pernah punya pengalaman ketika saya tinggal di Bandung. Ketika rumah kosong, saya pergi untuk menjenguk ada seorang rekan dari pengurus yayasan yang sedang sakit di rumah sakit Immanuel di Bandung. Lalu istri saya ikut juga pergi besuk ke rumah sakit itu, dan anak saya sedang kuliah di kampus. Lalu setelah saya pulang kira-kira jam 2 siang dari besuk ke rumah sakit, pintu pagar sudah terbuka, lalu semua barang-barang berhamburan dan rumah berantakan. Yang mau saya jelaskan adalah bahwa pencuri tak punya waktu untuk merapikan rumah. Setelah dia bongkar sana sini untuk mencari sesuatu yang ingin dia cari, yang menurutnya berharga, maka semua rumah dia biarkan berantakan. Dia tak punya waktu untuk menggulung dan merapikan. Paling tidak itu, saudara, yang hendak dikatakan kain kafan itu tergulung dengan rapi. Pencuri itu pasti langsung kabur. Pencuri itu pasti langsung pergi. Saudara, ayatnya yang ke-8, murid-murid yang dikasihi tidak masuk lebih dahulu. Padahal ia tiba lebih dahulu dari Petrus. Rupanya bagi dia melihat kubur telah terbuka, telah meyakinkan dia akan janji Yesus tentang kebangkitannya. Paling tidak itu yang dicatat di ayat yang ke-8. Murid yang dikasihi Yesus sesudah melihat tanda-tanda bahwa pintu kubur telah terbuka, tak ada lagi batu di situ, dan jasad Yesus tak ditemukan di sekitar itu. Maka di ayat yang ke-8 menyatakan bahwa murid yang dikasihi itu telah percaya akan janji Yesus, percaya tentang kebangkitannya. Lalu ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara, menyatakan dengan jelas bahwa murid-murid berada dalam kegalauan tentang janji bangkitnya Yesus. Tetapi ketika mereka melihat kubur kosong, mereka diteguhkan dan mereka percaya. Bukti yang cukup bahwa Yesus telah bangkit. Dan mereka pun kembali ke rumah kemudian. Mereka pun kembali ke rumah dengan kegembiraan. Mereka pun kembali ke rumah dengan penuh
sukacita. Jadi saudara, bahwa berita Paskah adalah berita yang mendorong, yang memberi kepada kita kesukacitaan. Berita kebangkitan Kristus. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang memberikan sukacita bagi kita sekalian. Itulah saudaraku yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus terhadap Petrus dan murid yang dikasihinya, ketika mereka melihat tanda-tanda bahwa batu tidak ada lagi di tempat itu. Ketika mereka melihat tanda bahwa jasad Yesus tak lagi ditemukan di situ. Kain kafan itu pun tergulung dengan rapi. Mereka percaya bahwa Kristus telah menggenapi janjinya. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi teks bacaan kita memberikan penjelasan berbeda dengan kedua murid. Maka Maria tidak mengerti, atau Maria belum mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Ia masih tetap menangis. Ia masih berpikir bahwa jasad Yesus dicuri orang. Bahkan kehadiran malaikat pun tak membuka pikirannya. Bahkan saat Yesus berdiri di belakangnya, ia tetap tidak mengenalnya. Bahkan menyangka Yesus sebagai penunggu taman. Ini bukti Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali memang kegalauan hati, seringkali kesedihan, seringkali kekecewaan membuat seseorang tak lagi mampu untuk melihat realitas. Kegalauan, kesedihan, ketakutan, kekecewaan seringkali menutup mata kita untuk melihat Yesus yang bangkit. Baru kemudian saudara di ayat yang ke-16, ketika Yesus menyapanya, di ayat yang ke-16, ketika Tuhan Yesus menyapanya, Maria mengenal suara itu. Maria percaya bahwa Yesus bangkit dan merespon dengan sukacita. Dan di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18, Tuhan Yesus melarang Maria untuk memegang dirinya. Bukan dari sudut pandang memahami larangan memegang dirinya itu dalam pandangan yang berbeda. Bukan dalam arti bahwa pegangan Maria terhadap Yesus itu akan membuat ia berdosa dan najis, bukan. Tetapi ketika Tuhan Yesus melarang Maria untuk memegang dirinya, Tuhan Yesus sesungguhnya hendak mengatakan supaya Maria jangan buang-buang waktu, supaya Maria tidak membuang-buang waktu dengan percuma, tetapi segeralah pergi dan wartakan kabar sukacita, wartakan kabar kebangkitanku itu kepada segenap orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita Paskah diawali dengan melihat Kristus yang bangkit. Saudara, kejernihan mata hati, kejernihan mata iman mampu melihat kehadiran Yesus yang bangkit dalam kehidupan setiap hari. Saudara, inilah saudaraku yang hendak dinyatakan lewat peristiwa Paskah, lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Sukacita Paskah harus diawali dengan melihat Kristus yang bangkit. Kita harus membuka mata kita dengan jernih. Kita harus membuka mata iman kita untuk mampu melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan Yesus yang memberi sukacita.
tidak hanya pada hari Paskah ini, tetapi juga pada hari-hari ke depan, saudara-saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk melihat bahwa dalam kehidupan kita tentu pasti ada masalah. Dalam kehidupan kita tentu pasti ada pergumulan. Dalam kehidupan kita tentu pasti ada kesulitan dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan Kristus yang bangkit, maka masalah, kesusahan, pergumulan, kesulitan tidak lagi membutakan mata kita. Lewat peristiwa Paskah ini kita diajak, saudaraku, bahwa dalam berbagai situasi apapun dalam kehidupan kita, kita tetap berpengharapan, bersukacita karena kita melihat Kristus yang bangkit. Saudara, termasuk di dalamnya ketika hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang menjadikan kita prihatin. Situasi yang sering menjadikan kita khawatir. Situasi bahkan yang menjadikan kita takut, saudara-saudaraku, terhadap pandemi COVID-19. Tetapi lewat peristiwa Paskah, lewat peristiwa kebangkitan Kristus, maka kita melihat Kristus dengan segala kuasanya. Itulah saudara yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pengharapan kita. Bahwa dengan peristiwa Paskah dan kita melihat kebangkitan Kristus, maka kita diyakinkan untuk melewati semua itu bersama dengan Kristus, Tuhan yang telah bangkit. Itu saudara catatan kita yang pertama terhadap firman Tuhan yang kita dengar di hari Paskah ini. Lalu saudara, catatan kita yang kedua terkait dengan firman Tuhan pada saat ini, bahwa kebangkitan Kristus, saudaraku, adalah merupakan sebuah peristiwa di mana Yesus menjumpai kita. Peristiwa Paskah adalah merupakan sebuah momentum, sebuah peristiwa di mana Kristus mau menjumpai kita, Kristus mau melihat kita, Kristus menoleh kepada kita. Dia tidak buang muka kepada kita. Peristiwa Paskah itu menunjukkan bahwa Kristus melihat kita. Kristus melihat Maria. Kristus melihat murid-murid. Dan Kristus melihat kita. Lalu bagaimana respon kita? Itu pertanyaannya. Bagaimana ketika Kristus menoleh kepada kita? Ketika Kristus melihat kepada kita? Kristus yang bangkit adalah Kristus yang melihat kita. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita cuek terhadap Kristus yang melihat kita? Saudara, respon kita bisa seperti 10 orang kusta. Sembuhkan oleh Yesus. Yang 9 pergi begitu aja. Hanya seorang yang datang kembali mengucap syukur. Sikap kita bisa seperti orang buta yang sejak lahir disembuhkan oleh Yesus. Sikap kita bisa seperti perempuan Maria. Perempuan Samaria. Bisa juga seperti 2 murid yang tertidur. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Yesus bilang kepada mereka, tunggu dulu, berjaga-jagalah, aku mau berdoa. Tetapi mereka ketiduran di situ. Bisa seperti itu. Dan sikap kita juga bisa seperti Pontius Pilatus, khotbah Jumat Agung tadi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jadi respon itu bisa positif dan bisa negatif. Bagaimana dengan kitanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Paskah berarti kita diundang, kita diajak Kristus yang menoleh, Kristus yang melihat kita, kita diajak, dipanggil untuk merespon dengan melihat Yesus. Yesus yang menoleh kepada kita, Yesus yang melihat kepada kita, maka kita respon dengan cara kita untuk melihat Yesus. Melihat
dan menoleh kepada Kristus yang bangkit. Artinya apa? Artinya tidak menjadikan kekristenan sebagai agama yang egosentris. Tidak menjadikan kekristenan sebagai sesuatu yang eksklusif. Tetapi kekristenan adalah praktek iman dari setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit untuk menoleh kepada sesama, untuk peduli kepada sesama. Kristus yang menoleh, Kristus yang melihat kepada kita, yang kita respon dengan cara kita melihat Yesus adalah gereja, adalah kita, orang-orang yang beriman yang tidak sibuk dengan urusannya sendiri. Tetapi kita pun terpanggil untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, disitulah panggilan Paskah untuk kita. Disitulah panggilan Paskah untuk semua kita sebagai jemaat Tuhan. Paskah berarti merespon Kristus yang melihat kita. Dia bangkit, memulihkan kekhawatiran, memulihkan kegalauan Maria dan murid-murid. Maka Kristus yang melihat kepada kita juga semua adalah Kristus yang memulihkan kekhawatiran kita. Kristus yang memulihkan ketakutan kita. Kristus yang memulihkan kecemasan kita menjadi sebuah pengharapan di dalam Kristus yang juga harus kita bagikan kepada orang-orang sesama yang ada di sekitar kita. Selamat Paskah. Selamat dilihat oleh Kristus dan melihat Kristus yang bangkit. Terpujilah namanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan sidang jemaat untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa syafaat kita, dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan kita mengucap doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, bahwa karya-Mu sungguh melimpah bagi kami ya Allah. Tiada pernah berkesudahan. Ya Tuhan, karya penebusan, karya keselamatan bagi kami adalah sebuah karya yang sangat berharga ya Tuhan, yang kami percaya adalah merupakan kebaikan Tuhan semata bagi kami sekalian, orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa Paskah pada saat ini. Sungguh ya Tuhan,
mengubah segala ketakutan kami, mengubah segala kekhawatiran kami menjadi sesuatu yang membawa kepada kami pembaharuan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan topang dalam kehidupan kami ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai-bagai pergumulan yang ada. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan memberi kepada kami pengharapan. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam semangat kebangkitan Kristus yang kami terima, yang kami alami pada saat ini, biarlah ya Tuhan kami tetap terus ditopang oleh Tuhan untuk mewujudkan setiap tugas-tugas panggilan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, baik secara pribadi, demikian juga ya Tuhan dalam persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Ya Tuhan, berkati kiranya gereja-gereja-Mu di dunia ini, berkati ya Tuhan gereja-gereja di Indonesia, bahkan juga ya Tuhan kiranya Engkau berkati gereja Kristen Pasundan yang Engkau tempatkan di Jawa bagian Barat, khususnya ya Tuhan gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur. Ya Tuhan, berkati kiranya kami seluruh anggota jemaat Tuhan dimanapun berada, supaya kami senantiasa boleh bersyukur karena Kristus telah melihat kami. Peristiwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa Kristus yang peduli kepada kami, Kristus yang melihat kegalauan kami, Kristus yang melihat kekacauan kami, kekhawatiran kami, dan Kristus yang kemudian mengubah kekhawatiran kami menjadi pengharapan. Ya Tuhan, berkati kiranya seluruh jemaat Tuhan dengan pengharapan, dengan kesukacitaan, dan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, oleh karena itu ya Tuhan kami ingin mendoakan untuk seluruh gerak penata layanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan Engkau yang memberkati, baik melalui majelis jemaat, pendeta jemaat, melalui komisi-komisi yang ada kategorial, non-kategorial, melalui juga ya Tuhan sektor-sektor, bahkan juga TPKJ, lalu juga kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh bagian orang-orang yang terlibat dalam kebaktian Paskah ini ya Tuhan, baik pemusik, singer, demikian juga ya Tuhan keamanan, bahkan tim kreatif atau tim multimedia yang mendukung dalam pelayanan ibadah Paskah secara online ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang telah kami persembahkan ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan Allah sendiri. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa, kami teringat akan jemaat Tuhan yang sedang terbaring dalam keadaan sakit, dimanapun mereka dirawat, di rumah sakit atau di rumah. Biarlah ya Tuhan Engkau yang melawat, memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini tengah menghadapi pergumulan apapun ya Allah. Kiranya Engkau Tuhan sendiri yang berkenan untuk memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan pertolongan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, Engkau yang memberkati, supaya langkah-langkah ke depan ada dalam pengiringan dan penyertaan Tuhan. Demikian Tuhan, dalam syafaat ini kami juga tidak akan pernah lupa untuk terus berdoa bagi masyarakat bangsa dunia, bagi masyarakat Indonesia, bagi para pemimpin negeri ini Tuhan. Di tengah-tengah badai pergumulan COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau ya Allah memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, bahkan ya Tuhan di Indonesia. Berkati ya Tuhan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh segenap bagian masyarakat, agar kiranya ya Tuhan
segala pergumulan yang ada terkait dengan COVID-19 ini bisa dapat teratasi dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati ya Tuhan para medis dengan pertolongan yang dari Tuhan. Bahkan ya Tuhan berkati setiap orang yang sudah terinfeksi dan saat ini tengah dirawat dengan pertolongan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara sebagai korban dari COVID-19 ini, biarlah ya Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka semua. Ya Tuhan, sungguh inilah doa kami. Biarlah ya Tuhan kemurahan-Mu, peristiwa Paskah yang kami alami pada saat ini memberikan kekuatan pada kami. Bahkan biarlah ya Tuhan kasih kuasa-Mu sendiri ya Bapa yang memberikan pertolongan kepada kami sekalian. Tuhan, terima kasih untuk ibadah Paskah ini. Jika setelah ibadah ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas masing-masing, biarlah ya Tuhan tangan kasih-Mu yang menuntun dan menyertai kami. Tuhan, inilah seluruh pokok doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami, yang mengajarkan kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu dapat langsung transfer ke nomor rekening yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Yang kedua, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan secara fisik dan nantinya akan diberikan kepada gereja setelah situasi dan kondisi sudah stabil. Yang ketiga, persembahan juga dapat diberikan langsung dan dimasukkan di kotak yang tersedia di depan gereja. Namun, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur." Kolose 2 ayat ke-7. Kita sama-sama akan memberikan persembahan sambil mengangkat lagu pujian, "Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan." Mari sama-sama kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang masih Engkau percayakan kepada kami,
di tengah-tengah kondisi saat ini. Bapa yang Maha Baik, berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan juga Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah setiap hal yang boleh dipergunakan melalui persembahan ini hanya untuk pelayanan gereja ini memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Kami bawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Hai Bangkit Bagi Yesus. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah selesai, jemaat boleh dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh.